Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Dengan nomor NIM 28921502299. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah yaitu perpajakan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti SEMSI. Langsung saja ke materi yang akan saya bahas adalah tentang perencanaan pendapatan daerah. Nah, di sini perencanaan pendapatan daerah adalah rencana strategis atau Renstra Badan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di sini Resta Badan Pendapatan Daerah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode ke-5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Resta Badan Pendapatan juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Nah, di sini perencanaan pendapatan daerah, Renstra Badan Pendapatan disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan perancangan akhir, dan penetapan. Renstra Badan Pendapatan disajikan dengan sistematika, pendahuluan, gambaran pelayanan, perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Nah, di sini rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan. Yang pertama, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Di sini transparan, transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah. Sedangkan efisien yaitu pencapaian keluaran atau output tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran output maksimal. Sedangkan efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Sedangkan accountable adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Nah, di sini ada perencanaan dengan menggunakan proses pendekatan, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa,
kecamatan, daerah kabupaten atau kota, daerah provinsi hingga nasional. Di sini ada perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik tematik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sedangkan pendekatan integratif yaitu perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Di sini peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Restra Badan Pendapatan Daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Nomor 61. Di sini masih peraturan perundangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737. Masih peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817. Di sini Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia Tahun 2017 Nomor 225. Peraturan yang selanjutnya yaitu Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Peraturan selanjutnya itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan selanjutnya itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Di sini ada contoh anggaran pendapatan daerah dari Kota Bogor. Di sini pemerintah Kota Bogor laporan realisasi anggaran tahun 2000 anggarannya tahun 2012. Pendapatan daerahnya yaitu pendapatan pajaknya sebesar 182 triliun 62 miliar. Hasil retribusi daerahnya 40.760.000 pada 809.000. Hasil pengelolaan kekayaan daerahnya dipisahkan pendapatannya sehingga total anggarannya yaitu sebesar 252 triliun 280 miliar 722 juta dengan realisasi sebesar 300.932.470 perak. Sisa anggarannya sebesar 48 triliun 651 miliar 747 juta dan 524.000. Sedangkan persenannya sebesar 19,28%, realisasinya sebesar 119,28%. Di sini ada dana perimbangan juga, ada bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Bisa dilihat untuk totalnya. Lalu ada pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Di sini juga ada totalannya ya. Belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja pegawai atau belanja tidak langsung, belanja bunga, belanja subsidi. Lalu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten kota, belanja tidak terduga. Di sini yang termasuk belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Di sini ada totalnya. Lalu jumlah belanja langsung sebesar
697.759.688 dengan persennya yaitu sebesar minus 149,28%. Pembiayaan daerah nih apa aja yang termasuk pembiayaan daerah? Yang pertama ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, pelampauan penerimaan dan penghematan belanja. Yang termasuk pengeluaran pembiayaan daerah yaitu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan silpa yaitu sebesar 167.060.055.481. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.